Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana? Saya juga Alhamdulillah sehat. Nah, di sini, Bu, saya ingin hanya menanyakan sedikit. Di sini kan saya sebagai pengamat ingin mengamati Ibu sebagai coach gitu. Apa-apa saja yang bakal Ibu lakukan ketika melakukan coaching nanti. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan yaitu apa sih, Bu, kompetensi yang ingin dicapai secara spesifik? beberapa yang ingin saya capai itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Selanjutnya, apakah coaching sudah sesuai indikator yang dicapai, Bu? Saya rasa sudah, Bu, karena sudah sesuai dengan alur kita. Oh begitu ya, Bu, ya. Kemudian, apakah sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan oleh Bu Novita? Sudah, Bu, saya sudah mempersiapkannya. Dan apakah media pembelajaran yang dibuat sudah sangat detail, Bu? Saya sudah buat, Bu, dan saya usahakan memang sedetail mungkin supaya nanti anak-anak paham, siswa paham dengan apa yang saya ajarkan. Ya, terima kasih ya, Bu Novita Santi. Ini yang saya tanyakan mengenai bagaimana nanti yang akan Ibu buat dalam coaching Ibu. Jadi terima kasih untuk waktunya. Nanti selanjutnya saya akan mengamati ketika Ibu melakukan kurs bersama coaching. Oke, Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Pak Rido, Assalamualaikum Pak Rido, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Novita. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Ada apa ini Pak Rido? Begini Bu, jadi ada yang sedikit mau saya ceritakan sama Ibu. Kalau seandainya Ibu nggak sibuk hari ini, sekedar sharing-sharing bersama lah judulnya Bu. Oh iya, bolehlah Pak Rido. Saya pun lagi kosong nih. Jadi bisalah kita ngomong-ngomong ini. Ada apa itu Pak? Nah jadi gini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya selama mengajar yang saya hadapi saat ini. Mungkin ketika saya ceritakan pada Ibu ini, saya bisa mendapatkan gambaran ataupun semacam solusi begitulah Bu. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya ke depan. Oh, ya udah Pak. Boleh ceritakan aja Pak, mungkin nanti saya bisa bantu. Oke, jadi begini Bu Novita. Saya ini memiliki kendala mengenai salah satu murid saya. Murid saya ini sulit untuk sulit untuk fokus gitu Bu, mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jika saya suruh gitu kan anak murid untuk mengikuti pembelajaran ataupun mencatat pembelajaran, dia selalu tidak mendengarkan apa yang menjadi kalimat perintah saya Bu, sehingga dia itu tidak pernah mengerjakan apapun yang saya perintahkan. Oh iya, Bapak bilang tadi ada siswanya yang nggak fokus ya. Kira-kira Bapak udah mencoba mencari apa gitu penyebabnya dari masalah siswa tersebut? Sebenarnya sudah Bu, saya sudah melakukan mencari tahu apa sih yang menjadi penyebab murid saya itu bisa seperti itu. Jadi saya mencoba menanyakan langsung ke anaknya mengapa dan tidak begitu suka dengan belajar gitu Bu. Jadi menurut pengamatan Bapak lah, kira-kira apa gitu? Apa yang penyebab dia tidak suka itu apa gitu Pak? Jadi setelah saya amati dan saya telusuri, saya memang bertanya langsung dan dia tidak pernah suka mengikuti pembelajaran PJOK Bu, karena mungkin dengan alasan-alasan yang sangat klasik gitu kan Bu, nggak mau berkeringat, nggak suka bergerak, jadi dia badan itu terasa lemas kalau mengikuti pembelajaran olahraga. Kira-kira secara garis besar masalahnya seperti itu Bu. Jadi kalau menurut Bapak lah, gimana lah kondisi yang seharusnya yang Bapak harapkan dari anak tersebut?
Nah, jadi harapan yang saya pikirkan, saya itu memiliki keinginan peserta didik tersebut harus mengikuti pelajaran dengan baik, Bu, seperti anak-anak yang lainnya, sehingga anak-anak yang lain itu merasa, oh ini anak ini boleh kok nggak ikut pelajaran, jadi takutnya dia terikuti dengan teman-teman yang rajin belajar, Bu. Jadi usahanya untuk paham dalam pembelajaran yang saya bawakan itu harus dapat sama seperti anak-anak yang lainnya, Bu. Jadi dia itu harus samalah dengan anak-anak yang lain untuk mengikuti pembelajaran PJOK ini, Bu. Iya Pak, ya, betul juga. Jadi kira-kira ada nggak motivasi yang bisa Bapak berikan untuk anak tersebut supaya dia itu gemar belajar PJOK dengan Bapak? Nah, tentu berdasarkan pengamatan saya juga selama ini, mungkin saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu. Jadi metode pembelajaran itu harus saya perkaya lagi, harus saya variasikan lagi sehingga anak-anak itu bisa tertarik. Jadi pembelajaran ini juga dapat menjadi lebih menarik kepada peserta didik sehingga peserta-peserta yang malas untuk mengikuti pembelajaran PJOK itu terangsang ataupun termotivasi untuk ikut, Bu. Jadi kalau menurut Bapak metode lain yang bagaimana yang bisa Bapak terapkan untuk mengatasi masalah tadi itu, Pak? Nah, jadi yang akan saya lakukan yaitu menggunakan metode-metode seperti mempertontonkan video pembelajaran. Nah, seperti kan dalam sepak bola nih, Bu. Nah, jadi saya contohkan dulu idola-idola pemain bola masa kini itu saya tampilkan berikut dengan prestasi-prestasinya. Jadi sehingga peserta didik lain itu menjadi, oh ternyata menjadi pemain bola itu begini enaknya loh, begini enaknya loh. Nah, jadi itu sebagai pembuka. Kemudian saya tampilkan juga bagaimana teknik-teknik dasar bermain bola sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan nanti, Bu. Oh, gitu ya Pak, ya. Bagus sekali itu rasa saya, Pak. Jadi metode pelajaran itu bisa digunakan dalam kelas ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi Pak, kira-kira metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas tadi Pak, bagaimana Pak? Nah, jadi dengan proses pembelajaran atau metode pembelajaran yang saya lakukan, ternyata anak-anak jadi terlibat, Bu. Ya, jadi seluruh anak-anak dan mayoritas anak-anak itu jadi terlibat untuk mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi tetapi tetap mandiri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam sticky note. Saya lihat anak-anak aktif dan dapat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Oh iya ya Pak ya. Jadi hasilnya kira-kira gimana Pak? Nah, hasilnya alhamdulillah itu tadi, Bu, seperti pemaparan yang sudah saya paparkan barusan. Hasil dari metode ataupun pengembangan metode pembelajaran itu anak-anak menjadi antusias untuk mengikuti pembelajaran PJOK, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Ridho. Jadi yang ingin saya tanyakan, jika ada rating lah ini Pak dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa lah tingkat keberhasilan metode yang Bapak laksanakan tadi? Nah, jadi kalau untuk rating, Bu, saya memilih di angka 9 karena hampir peserta didik itu, hampir seluruhnya peserta didik itu mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Wah, luar biasa sekali Pak Ridho. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin bisa Bapak jelaskan? Nah, jadi untuk hal yang saya lakukan itu akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi lagi, dan juga saya akan memperbanyak ice breaking, Bu, dengan yang di dalamnya mengandung pembelajaran yang dengan tujuan membalikkan ataupun mengembangkan fokus anak terhadap pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang saya terapkan dapat tercapai dengan baik, Bu.
Oh, baik sekali Pak Rido. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Rido lah dalam menyusun rencana untuk melaksanakan rencana tersebut, Pak Rido? Mungkin yang membantu saya ini ke depannya dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana ini perlunya dukungan dari kepala sekolah Ibu. Nah, betul ya, Pak, jadi ya, karena sekolah, ya. apapun yang akan kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah itu harus membutuhkan atas izin kepala sekolah. Kemudian rekan sejawat dan saya juga selalu mengkomunikasikan hal-hal yang berkembang di sekolah ini kepada orang tua. Oh, bagus sekali tuh Pak. Kira-kira berapa lama lah kira-kira Pak Rido butuh waktu untuk melaksanakan hal tersebut? Sebenarnya kalau waktu ini konsepnya kan lebih cepat lebih baik Bu. Nah jadi saya akan melakukan perubahan ini sedini mungkin. Mungkin dalam minggu depan setelah konsep saya buat, minggu depan saya sudah langsung actionnya aja Bu. Oh iya, bagus Pak Rido. Nah, kapan ini rencananya Bapak mau melaksanakannya? Nah seperti yang saya sudah sampaikan tadi Bu, saya akan mulainya dalam minggu ini membuat konsep dan minggu depan mulai melaksanakan ataupun mempraktikannya kepada peserta didik. Ya, bagus Pak. Kemudian nih Pak Rido, komitmen apa ini yang akan Bapak jalankan agar rencana tersebut berjalan dengan lancar? Baik Bu, menurut saya Bu, saya akan lebih konsisten lagi secara terus menerus Bu, dan secara berkesinambungan dengan belajar dan terus mengupdate diri saya ke arah yang lebih baik mengenai pendidikan dan cara mengajar yang baik, selalu termotivasi untuk melakukan yang lebih baik sehingga kehadiran saya di kelas itu dirindukan sama peserta didik. Iya, betul itu ya Pak ya. Iya Ibu. Menjadi guru yang dirindukan murid. Iya, kurang lebih Kira-kira seperti Pak, itu. kan tadi ada dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, ada tidak kira-kira dukungan dari pihak lain gitu yang Bapak harapkan atau yang bisa inilah yang Bapak butuhkan lah itu selain dari kepala sekolah, dari teman sejawat gitu. Ya, baik Bu. Di sekolah saya sudah mendapatkan dukungan baik motivasi, sarana maupun prasarana yang diberikan kepada saya dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Nah, mungkin yang saya butuhkan itu dukungan dari dalam diri saya, Bu. Nah, sehingga apapun ceritanya dari dalam dirilah niat itu timbul, kemudian konsisten itu kan memang berasal dari dalam diri Bu, sehingga dukungan internal itu sangat amat saya butuhkan kepada diri saya sendiri. Ya, rasa saya juga betul itu apa yang Bapak bilang ya. Baiklah Pak Rido, semoga rencananya berjalan dengan lancar. Perasaan Pak Rido bagaimana gitu setelah Pak Rido berbincang-bincang dengan saya tadi? Nah, alhamdulillah setelah melakukan pembicaraan ini seperti semacam diskusi itulah Bu, saya merasa sangat tenang, juga sangat lega, karena pada dasarnya saya mendapatkan teman cerita yang diakhiri dengan solusi juga yang baik dari Ibu. Kemudian saya juga merasa mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan untuk ke depan Ibu. Ya, Pak Rido ya. Ya, apa ada lagi yang ingin Bapak sampaikan barangkali? Saya rasa cukup Ibu, karena percakapan kita pada hari ini itu sangat luar biasa bermanfaat bagi saya. Terima kasih banyak Ibu atas solusi-solusi yang sudah Ibu berikan terhadap hasil dari bisa kita katakan curhatan saya sebagai pendidik ya Bu kepada Ibu. Ibu juga memberikan solusi yang baik buat saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak Rido. Besok-besok kalau Pak Rido mau cerita silahkan datang kembali. Karena kita kan memang sharing-sharing ya Pak Iya, ya. Bu. Namanya kita rekan-rekan sejawat. Jadi kalau ada masalah atau apa kita bisa ceritakan ini. Mungkin mudah-mudahan kita dapat solusi untuk perbaikan ke depannya. Ya Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya juga udah tenang, udah lega.
secepat mungkin akan saya praktekkan. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, sama-sama Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah melihat Bu bagaimana Ibu sudah melakukan coaching bersama coach Ibu, itu sangat bagus menurut saya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Novita Santi. Ibu ada waktu kan? Ya, ada tuh Rida ada. Jadi ini saya tanyakan Bu, yang pertama, bagaimana sih pendapat Ibu ketika setelah melakukan pembelajaran ini Bu? Kalau menurut saya pembelajaran berjalan dengan aktif ya, karena semua siswa menjadi aktif. Kemudian Dan semua terlibat dalam pembelajaran. bagus ya Bu ya. Kemudian apakah proses pembelajaran sudah sesuai yang direncanakan Bu? Ya, semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah diberikan. Jadi pembelajaran menjadi aktif, kemudian semua peduli lah, anak-anak peduli dengan pembelajaran yang diberikan. Nah, berarti berhasil ya Bu ya apa yang Ibu sampaikan hari ini ya. Kemudian Bu, hal apa yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang barusan Ibu lakukan? Siswa merasa puas ketika saya merasa puas ketika ada perubahan pada siswa. Kemudian Bu, bagaimana perkiraan mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang barusan Ibu lakukan Bu? Kalau saya rating nilainya itu sekitar 8 atau 9 gitu lah Bu. Berarti sudah tinggi ya Bu ya, karena sudah sesuai dengan harapan itu ya Bu. Kemudian apa yang menjadi kesulitan bagi siswa Ibu? Ini Bu, siswa itu ada beberapa di antara itu tidak suka pelajaran matematika Bu. Itu kesulitannya. Karena kan saya bingung gimana ya caranya supaya mereka suka gitu dengan pelajaran matematika. Oh itu kalau itu kesulitan siswa. Kalau kesulitan Ibu sendiri bagaimana Bu? Itulah tadi Bu, karena saya sulit memilih media pembelajaran yang pas, yang tepat untuk anak-anak tersebut. Bagaimana supaya mereka menjadi tertarik, dari yang tidak suka menjadi suka, dari yang tidak fokus menjadi fokus. Itu kesulitan saya Bu. Oh gitu Bu. Jadi Bu, adakah alternatif untuk menghadapi kesulitan Ibu tadi yang Ibu sebutkan tadi Bu? Jadi saya cobalah manggil beberapa orang anak itu ya kan, supaya kita bisa face to face menanyakan mereka sebenarnya itu gimana gitu. Setelah itu saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi gitu, jadi lebih menarik dan mungkin bisa membuat mereka menjadi lebih fokus. Iya bagus sekali Bu ya. Nah, sedikit lagi nih Bu, yang ingin saya tanyakan, apakah yang sudah baik menurut Ibu Novita dan yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang Ibu lakukan tadi? Rasa saya sih pemilihan media pembelajarannya sudah pas, itu yang sudah baik rasa saya. Tapi ya itu pun Bu, mungkin harus lebih bervariasi lah barangkali. Yang belum baik harus lebih bervariasi supaya mereka tidak merasa bosan ya, lebih ditingkatkan lagi. Kemudian Bu, yang terakhir nih, apa yang dapat Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran yang lebih baik lagi, membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi. Pokoknya rencananya lebih matang lah Bu dari yang saya lakukan tadi. Baik Ibu, mungkin itu saja Bu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya Ibu Novita Santi. Semoga rencana-rencana Ibu selanjutnya berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Ya,